dari sisi linguistik balaghiyah sangat tinggi kekuatannya. Pakai inna li taukid innan nafsa. Kemudian pakai lam taukid lagi. La asalnya innan nafsa amiratun, khabarnya mufrad juga. Tapi menggunakan ammarah sighah mubalaghah. Dikuatkan dengan inna pakai lam taukid. Sesungguhnya nafsu itu terus-menerus mengajak kepada keburukan. Ya, kata baginda Rasul setelah pulang daripada perang Badar, perang yang sangat hebat itu, dikumpulkan semua sahabat. Kata Nabi apa? Wahai sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari perang kecil, padahal perang Badar luar biasa. Ya, pasukan Nabi hanya 300, musuh 1000-an, 1/3. Nabi bilang kita baru saja pulang daripada perang kecil menuju perang yang sangat besar. Sahabat tanya, ya Rasul, apakah ada perang akbar min ghazwati Badrin, yang lebih besar di perang Badar? Ada. Jihadu nafsika, perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Ya, yang paling jelek ini amaratun bisu, isinya kalau diperjelas lagi ada di situ, ya, apa? Nafsu syaitan, nafsu iblisiyah. Apa maksudnya? Karakter iblis, setan itu dia sombong. Ada dalam diri kita sifat-sifat sombong, merasa tinggi, merasa lebih. Ya, seperti iblis, kata Allah sujud ke Nabi Adam, nggak mau, nolak, merasa lebih hebat, lebih besar. Ana khairun minhu, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Iblis merasa besar. Ya. Yang kedua ada nafsu syubuhiyah, nafsu binatang buas. Binatang buas melihat mangsanya kan perkemahannya, akal sehatnya hilang, emosinya menggebu-gebu, agak bisa menahan apa? Kazibul ghaiz, agak bisa menahan amarahnya. Orang tangannya main jalan aja, kakinya main nendang, mulutnya main kata-kata seenaknya aja. Ya, itu ada dalam diri kita juga nafsu binatang buas. Sampai tingkatnya nanti kalau kagak bisa ditahan nih, orang-orang yang menahan amarah, bisa main tangan, bisa membunuh, bisa dipotong-potong tuh orang, dimutilasi. Ya, gara-gara orang-orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Nafsunya seperti binatang buas. Contohnya yang gampang, Hindun. Ya, kalau kita dibawa umroh ke Uhud, kita tergambar bagaimana di situ hebatnya perang Uhud. Surah Al-Baqarah menceritakan ada isu hebat dari jin. Laqad qutila Muhammad. Muhammad telah terbunuh. Ya, perang yang begitu hebatnya itu goyah itu pasukan muslimin dengan Nabi terbunuh. Ini gosip aja tuh. Kemudian di sebelah sana Sayyidina Hamzah gugur, wafat, meninggal dunia. Ya, terbunuhnya dengan cara yang licik. Hindun ini ya menyewa anak buahnya namanya Wahsy. Wahsy itu emang buruk, perbuatan buruk, rupanya buruk, orangnya juga jelek emang. Kita bunuh Nabi dari bersembunyi-sembunyi, dia ahli ditombak dari jauh, gugurlah Hamzah. Sudah wafat, ya laporan, Hindun, Hamzah sudah mati, tewas sudah. Masih kagak percaya. Lihat orang yang di hatinya ada dendam dan kebencian, ada amarahnya kayak binatang. Kalau Hindun perempuan, aina jassatuhu, mana jasadnya? Di sebelah sana. Itu dia lari melompati sekian banyak jenazah dalam kancah peperangan. Sudah dapat jenazahnya, sudah mati, nggak bergerak, masih belum puas, ditendang-tendangi, diambil pisau dibelah ke dadanya.
baik, dibelah dadanya, diambil hatinya, dia makan lagi. Kan karakter perempuan kan geli sama darah, sama pisau, ya karena itu. Tapi kalau orang sudah kerasukan, nah ini setan, sifat-sifat binatang hadir dalam dirinya, ya dia bisa melakukan yang lebih hebat daripada ya dalam ya. Yang ketiga ada nafsu basyariyah, jadi kita ada muatan memang manusiawi, pengen nikah, maksudnya nafsu situ, pengen makan, apa sih nafsu? Al-quwa al-ghaibiyah, kekuatan yang kagak kelihatan tapi ada di diri kita. Ketika bapak-bapak pengen nasi goreng malam-malam, apa yang dilakukan? Dia lihat dapur kagak ada nasi, kan dia keluar rumah, dia bawa motor, dia cari keliling, itu nafsu sampai dapat. Mengapa? Nafsuka yang lam tastaqil haqqan bil haqqi syaghalka bil batil. Atau Imam Syadili, nafsumu jika tidak engkau sibukkan dengan yang baik-baik, dia akan sibuk dengan hal-hal yang batil-batil. Ya. Jadi jamaah sekalian, ada nanti dosa kejahatan dari syahwat, ada yang dari kesombongan. Ya, saya mau tambahin lagi, nafsu yang kedua, nafsu lawamah. Lawamah ini dia labil, tapi sudah mulai mendekat kepada kebaikan, senang ke masjid, senang hadir di majelis ilmu, tapi hatinya belum bersih, ada muatan riya, ujub, takabur, ya nanti baik nanti buruk. Yang paling bagus nafsu mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini isinya dirinya sudah mahfuzatun anil ma'asi wa dzunub, orang-orang yang sudah terjaga sama maksiat dan dosa, hidupnya selalu berisi dengan amal-amal soleh manfaat untuk umat. Ya, radiyah, ridho dengan semua takdir Allah, apapun yang Allah tetapkan buat dia, keluarganya dia terima, agak pernah ngedumel. Mardiyah, telah mendapatkan ridho dari Allah. Kamilah, jiwanya sudah sempurna. Nah, kalau seperti ini bapak-bapak baru dah, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas itu akan merasakan kematian. Jangan sampai kematian datang kita masih di level nafsu ammaratun bisu. Atau yang kedua, lawamah, kita minta sama Allah pas datangnya kematian kita dalam kondisi yang apa? Nafsu mutmainnah. Nah, itu upaya tarbiyah, ya. Nah, upaya diri kita bertemu dengan Allah dengan kondisi yang jiwa-jiwa yang mutmainnah. Ini kajian tasawuf diantaranya. Baik. Jadi setiap maksiat ya yang tumbuh, yang berakar dari berdasarkan syahwat. Apa syahwat itu? Istiyaqun nafsi ila syai'. Fa innahu yurja ghufranuha. Nah, jadi setiap maksiat yang dasarnya adalah syahwat itu diharapkan ampunannya. Al maksiat artinya ada pintu-pintu ampunan dari Allah. Ya. Sebaliknya, kullu maksiatin nasya'at ya an kibrin. Nah, setiap maksiat yang tumbuh dari kesombongan, artinya faktornya dasarnya kesombongan, aidah wal fadli, dia mengklaim dia punya kelebihan, ya punya segalanya. Fa innahu la yurja ghufranuha. Sesungguhnya maksiat yang berdasarkan kesombongan itu tidak diharapkan ampunannya. Ya. Kenapa? Li'anna maksiat iblis karena asluha ay maksiat minal kibri. Karena maksiatnya iblis itu sumbernya, dasarnya dia berbuat maksiat adalah karena kesombongan. Ya, iblis lupa yang memerintah adalah siapa? Allah. Ya, fasajadatil malaikatu illa iblis aba wastakbar.
Disuruh Allah sujud, kagak mau iblis. Kenapa? Merasa besar. Jadi orang apa kalau prinsip sombong itu kebenaran tertutup, cahaya ilahi tertutup. Lihat bagaimana ajaran Islam yang begitu sempurna dibawa oleh baginda Rasul. Pamannya Abu Jahal, Abu Lahab tahu itu, tahu majabihi hakun. Pernah terjadi peperangan, ya, kalau gembong Quraisy tanya sama Abu Jahal, sebetulnya yang dibawa keponakan kamu itu benar apa salah? Semuanya benar, kagak ada yang salah. Jangan kencang-kencang, nanti kalian tahu semua. Kenapa? Ananiyah, kesombongan, merasa paman, merasa umurnya lebih tua, ya. Kita banyak di masyarakat begitu tuh, paman kita nggak menghargai kita, masih melihat kita masih, ya itu mau keponakan gua tahu dia kecilnya dulu, gitu. Padahal orang berjalan, berproses, berkembang, ya, itu tidak dilihat itu. Ditutup nur nubuwahnya. Kenapa? Ada kesombongan. Ya. Makanya bapak-bapak, orang nuntut ilmu kagak boleh sombong. Ditutup hatinya, nggak dapat ilmunya. Dia hanya dapat nanti apa? Idrak doang, apa? Dapat wawasan doang, nggak melahirkan amal soleh. Nah, ya kita pengen dapat ilmu, kemudian melahirkan amal soleh. Ya semua annahu khairun min Sayyidina Adam. Tuh. Iblis merasa mengklaim bahwa dia lebih baik daripada Sayyidina Adam. Ya. Wali anna zillata Sayyidina Adam alaihissalam. Ya. Karena zillah apa zillah? Tadi tergelincirnya Nabi Adam alaihissalam kana asluha minasyahwah. Beda ya. Kalau Nabi Adam dia melanggar perintah Allah, dasarnya adalah syahwat, tergoda, ya, pengen apa kata Allah, la apa ayatnya, la taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa ini di surga semuanya boleh mau pakai fasilitasnya, kecuali ini pohon nih, al-khuli, jangan disentuh, jangan didekati. Didekati jangan apa disentuh. Nah, lupa dia. Ya, karena godaan begitu dahsyatnya, keinginan yang begitu besar dalam dirinya, pengen. Nah, ya, jadi dasarnya adalah syahwat. Beda dengan iblis tadi. Ya, dasarnya kesombongan. Bisa lebih istiqihi ila tawqi thamrati syajarati syahwat. Ya, al-muntaha anha. Dengan sebab keinginannya untuk merasakan buah syajarati syahwat tadi, bukhuli. Pengen banget, penasaran. Jamaah kan pernah yang merasakannya, pengen banget. Itu jangan ikutin terus tuh. Ya, kalau pengennya yang jelek. Malam-malam bangun pengen apa? Pengen maksiat ya jangan ikutin. Kalau pengen sampai ibadah ya lanjutin. Itu namanya kita di situ ada muraqabah musyahadah, melatih diri kita ya untuk takut kepada Allah, melakukan hal-hal yang Allah larang. Berikutnya makalah yang ke-10, An-Nabi Suhan, dari sebagian tokoh-tokoh orang-orang zuhud ya. Wa hum alladzina ihtaqaru dunya. Mereka adalah orang-orang yang meremehkan dunia atau tidak butuh kepada dunia. Walam yubalu biha. Mereka tidak berlebihan dengan dunia. Bal akhadhu minha qadra daruratihim. Tetapi mereka mengambil dari dunia itu hanya sekedar kebutuhan mereka saja. Artinya kagak tamah banget sama dunia. Man adzama dzanban, barang siapa yang melakukan sebuah dosa, ay tahmiluhu, dia bawa tuh ya, wa huwa yadhaku, dan dia kemudian ketawa-tawa. Orang melakukan dosa apa? Harusnya apa? Menyesal kan? Menangis, tahu salah. Malah yang paling bahaya namanya batrul haq. Udah salah, dia tutup itu kesalahan, dia ambil lagi argumen-argumen untuk menguatkan
ini pendapatnya, ini yang paling bahaya. Ya, udah salah, dia tutupin kesalahannya, dia kagak ngaku. Harusnya kan orang salah ngaku, mohon ampun, niat memperbaiki. Ini udah salah, dia tutupin, dia ambil segala macam argumen, segala macam cara untuk menutupi kebohongan itu. Namanya batrul haq, udah menerobos kepada kebenaran. Ya, nanti dia akan apa? Yadhaku ay wal halu annahu yafrahu bi tahammulihi, ya. Inna Allah yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki. Orang melakukan maksiat dia ketawa-tawa, dia gembira, dia nyesal, ampun, nanti dia akan Allah masukkan ke neraka dalam keadaan ngejengkar dia. Apa ngejengkar? Nangis, meraung-raung. Ya, begitu. Li'anna haqqahu ayyandima wa yastaghfirullah. Karena sebetulnya orang melakukan kesalahan dia harus ini menyesal. Maka disebutnya tubna ilallah, ya Allah kami tobat kepada, waraja'na ilallah, ya Allah kami ingin kembali kepada, wa nadimna, ya Allah kami menyesal alama fa'alna, atas semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan, wa azamna, dan kami berazam alla na'uda ilal ma'asi abadan, untuk tidak lagi kembali kepada maksiat selama-lamanya. Ya, ini siapa? Ya, orang-orang yang senang suluk kepada Allah. Dia setiap malam Allahu syahidi, Allahu nasiri, Allahu ma'i. Ya, tubna ilallah, wa raja'na ilallah, wa nadimna ala ma fa'alna, wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, jadi hak atau kewajiban, keharusan orang yang melakukan kesalahan dia menyesal. Kedua, wa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah lidzalik, atas dosanya. Sebaliknya, wa man ata'a wa huwa yabki, barang siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah dia menangis. Bapak-bapak nanti malam bangun malam, ya, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur tuh sholatlah taubat, sholat mulai minta ampun, istighfar, menangis kita tuh, menitetes air mata syukur, air mata taubat. Ya, kenapa? Hayaan minallahi ta'ala, karena malu kita sama Allah. Wa khaufan minhu ta'ala, karena takut kita kepada Allah, ala taksirihi fi tilka ta'ah, atas ketaksir, atas kekurangannya dalam ketaatan itu. Jamaah sekalian, kenapa tadi Pak Imam habis sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, padahal habis berbuat kebaikan, habis taat sama Allah. Kenapa istighfar? Karena kita merasa takut-takut sholat kita tadi kurang sempurna. Dalam hal apa? Tamakninanya, bacaannya, khusyuknya. Yang paling sulit khusyuknya. Bacanya sudah subhanallah, udah bagus banget, udah enak banget, qori, hafal Quran. Tamakninanya sudah ngerti fikih. Khusyuk itu yang sangat sulit kita. Ya, hilang. Allah angkat kekhusyukan di umat. Ini paling bahaya. Ada orang yang sholatnya ghaflah, lalai, karena dia kagak sadar udah sujud apa belum, udah ruku apa belum, udah baca apa belum. Ya, saya punya buku judulnya Risalatus Shalah, membahas tentang orang yang tarik, orang yang sholat munaji rabbahu. Orang yang sholat maknanya dia sedang bermunajat kepada Allah. Ya. Baik. Fa inna Allah ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhak. Nah, sebaliknya, kalau dia ibadah kepada Allah, dia menangis, takut kurang sempurna, maka kita suka doa, Allahumma tammim apa? Taksirana ya Allah, ya Allah, sempurnakanlah ya Allah
kekurangan kami ya Allah gitu. Lagi sedekah takut terserah dari ya Allah, sempurnakan amal soleh saya ini ya Allah, biar kau terima ya Allah gitu. Nangis kita, nanti katanya Allah akan masukkan dia ke dalam surga wa huwa yadhaku, dia dalam keadaan tertawa, artinya gembira, ayyafrahu ghayatal farhi, ya dia masuk ke surga dengan penuh gembira li husuli matlubihi, karena mendapatkan apa-apa yang dia inginkannya, wa huwa afuwullahi ta'ala, yaitu ampunan Allah ta'ala. Masih ada waktunya? Udah? Ya udah ya. Akan ditanya jawab aja atau kepanjangan. Kalau yang mau bertanya silakan. Kalau boleh disampaikan mungkin ada yang kurang dipahami atau ada masalah lain, monggo silakan. Ya, fadhlu. Oh, ya, tadi masalah nafsu dan godaan setan. Sebenarnya setan itu kalau mengganggu manusia itu atau goda itu bisa nggak kalau dia punya kuasa? Kalau manusianya memang nggak menggoda atau nggak mau melakukan itu, setan bisa berbuat apa? Sehingga sebenarnya saya yang mau tanya, sebenarnya setan itu punya kuasa nggak sih? Punya kekuatan nggak? Kalau menghadapi manusia sebenarnya itu. Ya. Memang tugas setan, iblis menggoda ya kita manusia untuk terus mencari teman-teman sebanyak-banyaknya di neraka tadi. Nah, kata Nabi, kata Allah, silakan goda semua umatku, hamba-hambaku. Ya, orang-orang yang imannya emang lemah, dia tergoda. Ya, wa illa man rahima rabbi, jadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, hati imannya kuat, ya, ilmunya cukup, dia paham setan aduun lahu, musuhnya, ya, jangan diikutin. Tapi setan, ya, dalam hal-hal yang membuat kita takut misalnya, itu bisa hilang dengan kita membaca ayat-ayat, makanya ada istilahnya ta'awudz, berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, ya. Tapi yang berat antara setan sama nafsu, kekuatan mana? Kekuatan nafsu. Nafsu tu'awiduka wa tu'awiduka wa tu'awiduka, terus mengorong-orong kita sampai kita kalah. Maka istilahnya apa? An-nafsu tunasiuka, ya, katanya gini, innal mu'mina khuliqa muftanan, orang mukmin itu diciptakan penuh dengan segala ujian-ujian. Katanya ujiannya baina khamsis syada'id, antara 5 bentuk tuh. Ya, pertama datangnya dari orang muslim yahsuduhu, ada gangguan deh, orang muslim yang hasad, yang iri aja. Kedua, orang mukmin yang orang munafik yang yubghiduhu, orang munafik sama kita benci aja bawaannya. Orang kafir yuqatiluhu, memerangi kita, walan tardu angkal yahud, dan seterusnya. Nah ini 1, 2, 4. Kalau 4 setan yudilluhu, kalau setan tugasnya yudilluh, menyesatkan kita. Waktu sholat, tahu nih sholat nih perintah Allah, bagaimana nih biar dia kagak sholat. Lagi ngaji udah bagus, bisa hadir di masjid ilmu, kata setan, bagaimana nih masjid biar berantakan, biar hilang keberkahannya, dia buatlah ngobrol satu sama lain. Setan tuh. Tapi yang paling berat yang kelima, ini 4 istilahnya internal, ini yang eksternal, ya, nafsu. Nafsu apa? Ya, yang internal satu nafsu. Nafsu tunazi'uka, merongrong kita tuh sampai kita jatuh. Kayak anak kecil misalnya minta diberikan mainan, dia terus merengek sampai dia dapat tuh. Itu nafsu gitu. Istiaku syai gitu ya. Kerinduan
kepada sesuatu, pengen. Ya, kalau keinginannya tadi bittifaq ya syar'i, sesuai dengan syariat, bagus. Pengen nikah, ya bagus. Orang tuanya kalau bisa kasih jalannya. Kalau pengen maksiat, ya jelek. Ya, jadi setan dia bisa menggoda manusia di saat kita sedang lemah, kita jauh dari Allah. Ya, tapi ketika kita kembali kepada Allah, kita kuatkan iman kita, itu kita akan menang. Laisa alaihim sultanan, kata Allah. Setan kagak bisa menguasai diri kita. Bagi orang-orang yang man rahimahu rabbi, orang yang mendapatkan rahmat Allah. Masalah gini Pak, disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin. Ini orang kupingnya kagak pernah dengar nasihat. Hidupnya semau-maunya aja. Sekelilingnya adalah orang-orang yang jelek-jelek, maka yang masuk ke kupingnya adalah semua yang jelek-jelek. Kagak ada hidayah, kagak ada nur, kagak ada ilmu. Setan makin kuat itu, yudilluhu waswisuhu, terus makin kuat. Nah, orang yang seperti ini akan terus terbawa dengan setan, terbawa dengan nafsunya itu. Tapi ketika dia berada di majelis ilmu bersama ulama, dengar Al-Quran, kuat zikir, yang datang tuh waridat ilhamiyah, beda, ada warid, cahaya, ilmu, pembelaan Allah, ta'yid, kekuatan itu, artinya membentengi diri kita. Makanya kalau kita nggak bisa bangun sendirian, ayo kolektif. Ada takwa pribadi, ada takwa kolektif. Kita nih belum bisa dibangun malam, ayo Ustaz, ayo kita bikin nih seminggu sekali kita mulai. Bisa gitu, agak terbangun dulu. Ini namanya sarana doang, sarana. Tapi kalau bapak-bapak sudah bisa bangun tiap malam sendirian, ya bercakap banget, berzikir setiap malam sendirian, itu hebat. Ya, kebanyakan orang ketika berjama'i semangat, tapi itu ada nafsu. Ketika sendirian lemah, dia nggak kuat. Nah ini. Nah bagaimana kita ciptakan amal kita benar-benar lillah karena Allah, bukan karena nafsunya. Bahkan sebuah tarbiyah ngajarin kalau kita melakukan sesuatu, ada nafsu. Jamaah paham kalau saya ngomong ada nafsu? Maksud nafsu itu pengen dapat pujian, amalnya bukan karena Allah, ada ujub dalam dirinya, itu nafsu. Kagak murni ikhlas lillah karena Allah. Nah inilah yang harus kita waspadai terus menerus. Ya. Dua kata Imam Ghazali, penyakit hati banyak banget, cuma dua yang paling bahaya, ujub sama riya. Orang ujub dia kagak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, tertutup, kemudian tidak mendapatkan ta'yid wa nusrun, kekuatan pertolongan dari Allah. Ketiga, amal ibadahnya akan habis terus, digerogoti dengan penyakit hati riya dan ujub. Ya, yang lain kan banyak, tapi yang paling berat ini. Kalau ini sudah bisa kita jaga, yang lain akan kita bisa menang. Nah, upayakan setiap kita berbuat niat ikhlas karena Allah. Itu penting. Kita lihat nawa itu saya belajar ini karena Allah. Sholat, maka ulama ngajarin begini Pak. Mau sholat itu Bapak Ibu, setiap kali ingin melakukan amal soleh, bilang begini, laka bika. Laka ya Allah, aku sholat ini karenamu, saya puasa ini karenamu, saya ngaji ini karenamu, saya berbuat baik ini karenamu. Bukan karena diri kita, bukan. Jauhin dari itu. Kemudian bika, ini bika ini dengan sebab rahmatmu, kebaikanmu, hidayahmu, taufikmu. Karena tanpa hidayah Allah, tanpa rahmat Allah, kita kagak bisa melakukan kebaikan sama sekali. Di dua sama. Makanya di sholat penuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta sama Allah. Ya, jangan ngandelin diri sendiri, kita nggak mampu. Kadang ada orang pengen bilang subhanallah aja kagak bisa. Ya, melangkah berbuat kebaikan kagak bisa. Maka ketika kita bisa itu sudah nikmat dari Allah, dimudahkan badan kita semuanya untuk melakukan ketaatan, tinggal kita jaga itunya. Ya, keikhlasannya karena
Allah itu. Habis itu selamat dah. Itu yang paling penting yang harus kita jaga. Jangan sampai sekian tahun kita beramal, kan hadisnya jelas. Orang yang baca Quran kata kazabta. Orang yang mati dalam perang aja kazabta. Padahal membela agama. Di sini beda niatnya. Orang yang sedekah kan bagus banget. Tapi kata malaikat yang tertipu. Ya Allah, ini kamu bawa amal segede gunung Tihamah. Tihamah itu di Mekah ada gunung Tihamah. Menunjukkan amal yang banyak. Faltafata ilaihim wa nadhar. Allah liatin. Kata Allah, malaikat sini. Ini orang-orang yang amalnya banyak, lemparin ke neraka semuanya. Itu sahabat dengar hadis ini takut semuanya. Syekhum lana ya Rasulullah, siapa mereka? Kami takut nanti kami sama seperti mereka. Kata Nabi apa? Hum kajildatikum, ini bahasa balaghah. Mereka sama seperti Anda. Mereka sholat, Anda sholat. Mereka haji, Anda haji. Mereka umroh, Anda umroh. Terus begitu. Tapi, ada tapinya. Ketika dia sendirian dengan hal-hal yang diharamkan Allah, intahaku, dia terabas. Jadi solehnya, takwanya, asal ada orang doang banyak. Kalau sendirian, ternyata setan dia, iblis dia. Ani waliyadzubillah. Di situ penting kita apa? Belajar muraqabah, belajar musyahadah. Apa muraqabah musyahadah? Selalu merasa dilihat oleh Allah, itu penting. Ini semua ulama-ulama yang saya baca melalui menjalani kehidupan untuk sesuluk yang Allah, babnya musyahadah muraqabah. Apa latihannya itu? Sebut Allahu syahidi, Allah selalu melihat saya. Allahu naziri, Allah selalu ngawasin saya. Allahu ma'i, Allah selalu bersama saya. Ini penting. Kalau kagak Pak, lisan kita ngomong apa aja, agak takut sama Allah. Tapi ketika bapak-bapak merasa bersama Allah, dilihat Allah, diawasi Allah, apa yang terjadi? Ada rasa takut kita sama Allah. Ya, maksiat yang terjadi saat ini di mana-mana. Karena nggak ada takut sama Allah. Ya, istrinya kagak ada, anaknya kagak ada, sembetan nih, sembetan. Ada faktor X-nya. Kagak ada Allah dalam hatinya. Berita-berita yang kita lihat itu di TV begitu macam-macamnya tuh, yang berbuat maksiat dan salah itu karena kagak takut sama Allah, kagak ittaqillah tadi. Kalau takut dia merasa latihan. Ini amalan, mau jamaah mau amalin boleh. Sebelum tidur itu zikir Allah. Sebut lafaz Allah. Lafaz Allah ini jami'un bi kulli asma wa sifati. Kita nyebut lafaz Allah itu menggabungkan semua asma dan sifat itu yang 99. Ya, bilang aja Allah, Allah. Ada Al-Quran, sebutlah Allah sebanyak-banyaknya. Ya, hadirin. Kalau belum bisa, itu adalah lafaz Allah. Ya, taruhlah depan rumah kita, pandangin terus. Kalau berjamaah sadar masuk ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu semuanya lafaz Allah. Kalau yang hatinya sudah mu'allaqun billah, itu akan sadar, kita lagi diawasin, kayak CCTV nih. Kalau orang hatinya gelap, kagak kelihatan itu Allah. Kagak latihan. Bilang Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Ini ajaran Imam Abdullah At-Tusturi kepada muridnya Imam Junaidi Al-Baghdadi dan diikuti oleh semua ulama-ulama besar. Amal ini selama 40 malam, merasa Allah melihat saya, Allah ngawasin saya, Allah bersama saya, terus ya. Nanti jamaah kemana-mana tuh, walaupun kita sendirian, ada Allah selalu. Pengen ngomongin jelek, malu, Allah dengar. Bagaimana tuh merasakan itu namanya? Seperti kita sholat di mana munajat, merasakan anallah wujudan hakikian ada di depan kita. Ya sema'una, dialog sama kita, itu kan hilang di hati kita. Sholatnya hambar aja, kosong.
hanya kewajiban aja. Nah ini bagaimana kita menghidupkan hati kita biar melek. Apapun yang kita lakukan Allah tahu, apapun yang kita katakan Allah dengar. Ada istilahnya batu semut hitam jatuh di atas batu yang hitam di malam yang gulita Allah tahu. Nah, itu ya. Ini diamalkan oleh Imam Junaidi dari mulai masih muda. Datang ke gurunya, guru, saya sudah amalin selama 40 malam. Apa kata gurunya? Junaid, idza kana Allahu ma'ak wa idza kana Allahu syahida wa idza kana Allahu yunazira fa kaifa anta Allah. Junaidi, jika Anda sudah merasa selalu bersama Allah, dilihat Allah, diawasi Allah, bagaimana ini mulut bisa dusta lagi? Gimana bisa maksiat lagi? Terus kan nggak ada. Ya kenapa baru dikit Allah lihat? Ada CCTV terus wah kan saya berupaya melakukan amal-amal yang baik-baik. Nah ini amalnya lillah karena Allah, takutnya sama Allah. Bukan takut sama KPK bukan. Orang sama takut sama KPK salah tuh, takutnya sama Allah. Ya kalau takutnya sama Allah lancar semua bahkan yang lain semua. Maka ittaqullah itu apa? Takut sama Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Wallahu a'lam. Ya boleh. Ini speakernya boleh kalau kedengaran. Lalu nih. Ya Bu silakan. Ini Ibu Ustazah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya makalah pertama kali dari Pak Ustaz. Ya. Yang keterangan wal makalah itu samin aku ya. Ya, 8. Koreksi ada wal makalah itu samin aku. Andil A'mas. Maka rasul lalu takwa kanatil alsun. Ya al. Tulis firi riba ini. Tadi apa ya? Barang siapa yang modalnya ketakwaan maka lidahnya tidak akan sanggup membayar hadapan Allah. Ya. Barang siapa yang modalnya dunia maka lidahnya tidak akan tadi ya kurang komplek mohon dikurangi lagi Ustaz. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ini namanya teliti ya. Namanya ngaji itu benar ngeliatin. Man kana katanya ya. Ra'su malihi at-taqwa, barang siapa yang modalnya itu adalah ketakwaan kepada Allah, kallat, karena alsun ini kan dia muannas majazi, maka dikasih kita tanya tak tanis asa kalla kelu kagak bisa ngungkapin ya. Lisan tidak mampu an wasfi menggambarkan ribhi dinihi keuntungan agamanya. Artinya apa? Begitu banyak pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan apa saja dasarnya ketakwaan kepada Allah. Sebaliknya juga, man kana ra'su malhi dunya, barang siapa yang modalnya adalah dunia, maka kallatil alsunu an wasbi khusran, lisan tidak akan mampu menggambarkan kerugian agamanya itu. Artinya dia kagak dapat apa-apa itu. Dan dia dapat malah kerugian begitu banyaknya tuh. Ya, kenapa? Dasarnya bukan ketakwaan. Maka lurusin tuh. Nabi bangun masjid masjid Kuba, usisa alat lalu tuh. Ya, dasarnya ketakwaan. Bangun rumah takwa, bangun perusahaan takwa itu. Ya, kalau sudah ke situ, yang lain mudah-mudahan dapat bimbingan dari Allah. Tapi ada orang bangunkan hammuhunnya dunia, berbangun tidur beda. Ada hamnya akhirat, dapat pahala. Hamnya dunia aja. Ya, dunia hanya apa? Mazra'atul akhirah. Apa? Mazra'ah. Ladang menuju akhirat. Ya, itu saja ya.
Itu ya Bapak mau apa? Ah? Ya, oke, siap. Kita ngobrol-ngobrol. Tapi nanti saya mohon maaf, mungkin saya nggak lama. Ada sahabat saya meninggal di Tambun. Saya mau ziarah gitu ya, takziah. Kita tutup ya baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.